Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillahil fatahil alim alladhi khalaqal insana min tin wa kataba sa'adatana wa nahnu fi qararin makin. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Al-musalla alayhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadratul Muqarrabin, para alim, para ulama yang kita hormati, yang kita muliakan, zuriyatul Habib sallallahu alaihi wasallam, zuriyati ila yaumil qiyamah wa asrifu furihim. Semoga kita tergolong muhibbin yang setia dengan cinta kita kepada beliau, menyelamatkan kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati juga Ketua Majelis Arba'in Kota Jambi, yang kami hormati Ketua Majelis Sabilul Huda, yang kami hormati tuan-tuan guru, para alim, para ulama, khawasul khawas, yang kami hormati juga perwakilan daripada Jambi, Sayyidi yang hadir, semoga diberi kesehatan lahir batin, amin. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya al-bagir mengucapkan jazakumullah khairan jazak pada Majelis Sabilul Huda yang kiranya berkenan mengundang al-fakir ke sini. Semoga kedatangan kami ke sini menjadi sebab kita semua di sini bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang mengatakan wabah corona itu wabah yang paling ngeri. Tapi ada lagi Pak yang paling ngeri. Apa itu? Hari ini umat tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih ngeri dampaknya. Corona isolasi 2 minggu, semua menjauhi dia. Keluarga dekat, keluarga jauh tak kenal dengan dia lagi. Diisolasi. Kalau dia mati, kubur dewek lah sudah ada. Paling 4 orang yang nyolatkan. Itu pun berukuk bersujud pula yang nyolatkan tu. Narik meletakkan ke kubur pakai tali pula, pakai peti, pakai tali tambang. Tak bertahlil lagi, selesai lah masalah tu. Sampai kubur datang malaikat tilang razia, habis digebuk sampai hari kiamat. Itu wabah corona. Lalu bagaimana dengan orang yang tak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di hati dia tak mahabbah sendiri. Alim ulama dahulu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalaupun Allah putuskan aku ahli neraka, kehendak Allah Ta'ala di atas semua kehendaknya, aku kan teriak di dalam neraka, inni uhibbur rasul, ya Allah, aku cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ridho keputusan Allah, cinta Nabi nggak berkurang sedikit pun. Walaupun keputusan langit dia dibakar di neraka, dia akan teriak di neraka, inni uhibbur rasul, ya Allah aku cinta kekasih engkau. Begitu seorang yang di hati dia cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaiha, seorang wanita wali yang tinggi. Dia bilang, wahai, apakah benci dengan syaitan? Dia bilang, tidak. Kenapa enggak benci dengan syaitan? Hatiku sudah penuh dengan cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat benci kepada selainnya. Hanya ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Mamlu'an bihubbihi, sudah penuh dengan Allah dan Rasulnya, selesai katanya. Hadir rahimakumullah, maka masih sama-sama di acara yang mulia ini, yang mana di negeri sana Nabi dihina, Nabi dicaci maki. Alhamdulillah di negeri kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Yang di sana berbondong-bondong ke neraka selama-lamanya menghina Rasul. Semoga orang sini berbondong-bondong ke surga tanpa hisab. Amin. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah mengatakan hari kiamat digiring orang-orang kafir ke dalam neraka untuk kekal selama-lamanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang takwa pun akan digiring oleh Allah ke dalam surganya. Semoga majelis ini tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa memuliakan, mengatur syiar Allah, min azamati kibrillah, tanda-tanda terbesar syiar Allah adalah munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim, barang siapa mengagungkan, fa innaha min taqwal qulub, tanda besar di hati dia ada takut dan takwa kepada Allah. Dan orang takwa pasti selamat dunia dan akhirat. Hadir rahimakumullah, selain bertakwa kepada Allah, tugas hati kita. Dan yang kedua, bagaimana tubuh kita ittiba' bir Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kita selawat kepada beliau, menghidupkan sunnahnya, menyambung fikir dan risau beliau, rajaan yaumal qiyamah, dengan harapan esok hari kiamat semoga baginda Rasul tidak lupa dengan kita kalau Bapak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah pencipta akhirat menerangkan keadaan di sana, keadaan saling melupakan dan saling menjauhi. Fafirru yafirrul mar'u min akhi, semua saling lari. Harapan kita satu, ketika seluruh manusia datang kepada para anbiya, lastulaha, tak bisa menolong. Alaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam analaha. Kata seluruh para anbiya, datangi Muhammad, dia yang pegang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, analaha, syafaat aku yang pegang katanya. Maka Bapak hadir rahimakumullah, dari ibu-ibunya lah. Hah? Kebiasaan tak? Ada ibu berdatah tuh. Ya, jadi selawat sunnah Nabi Allah ta'ala kubir Rasul, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang, tamasak di sunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Ketika orang berbondong-bondong meninggalkan sunnah Nabi, pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Kalau Nabi Yusuf gagah sehingga wanita-wanita Mesir memotong jari-jarinya, begitu mulianya Rasul, para sahabat menyiapkan potong lehernya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatta'na aydiyahum, kata Allah, wanita-wanita kerajaan memotong jari mereka terkagum dengan kegagahan Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa kaifa bi Muhammad wa huwa ahabul anbiya wa ahabur rasul indallah. Para sahabat, kami lebih cinta dengan Muhammad daripada umat Nabi Yusuf kepada Yusuf. Kami mengorbankan nyawa kami untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu Akbar, wabah yang ngeri sekarang bukan wabah corona ini Pak, bukan wabah kebodohan dan kemiskinan, tapi umat terkabut di hatinya, tak lagi cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ta'alluq bin Nabi Rasul. Majelis ini mengingatkan saya dan kita semua, ada hubungan kita dengan Nabi itu sendiri, ada kecintaan itu.
Setiap hari Jumat, hal sallaita 'alan nabi. Malam Jumat, besok hari Jumat. Pertanyaannya bukan makan apa besok. Sudahkah engkau selamat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang terdekat dengan beliau hari kiamat yang paling banyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dan Rasul juga ingat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Umar pun menyampaikan, kenapa dahulu dan sekarang banyak orang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tak beriman kepada Allah. Ya. Kata beliau, tarkul wajibat. Karena hari ini umat Rasul, orang beriman sudah meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Dia telah mengurangi ketaatan dia kepada Allah. Tak digas lagi Pak. Yang ada tu mundur kalau-kalau. Saya tanya yang muda-muda Pak, ada yang sholat duha tadi? Ke kiri kanan. Ada yang sholat duha tadi? 4 rakaat deh. Jawab, ada apa tidak? Terus terang deh. Ada bilang ada, tak bilang tidak. Jujur. Yakin tidak? Yakin dah sholat duha dah. La ilaha illallah. Yang di belakang tak bertanya lah apa ya. Bukan aib tidak elok pula apa. Hadir rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mulai. Menjelas yang pertama kita agungkan Allah Ta'ala. Dialah zat yang maha segala-galanya. Kita ada di sini atas taufik daripada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Maka jangan pernah tinggalkan peran Allah dalam kehidupan kita. Huwa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh di tengah hutan atas kehendak dan perintah Allah Ta'ala. Dan kita pun kumpul di sini bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Itu murni adalah peran dan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaina bilhamdulillah. Wajib kita mengatakan alhamdulillah. Terus perbanyak alhamdulillah, 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 agar Allah Ta'ala tak pernah bosan menggunakan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Orang dahulu zaman sahabat, zaman Nabi, tak semuanya kaya, tak semuanya utuh badan dia, namun ketaatan dia nomor 1. Tak pernah mundur dalam medan peperangan membela agama. Kenapa? Allah cinta kepada dia, Allah sayang kepada dia. Ammar bin Jamuh tak utuh dalam berjalan. Perang Uhud paling depan. Ketika dia syahid, jangankan dia, untanya pun tak kembali ke rumahnya. Kenapa? Ingin terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, rindu, percaya kita mencintainya, percaya kita mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa apa-apa, tak punya apapun, dia akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua Rabin Masya Allah sudah cerita 50 juta. Mudah. Itu jangan diganggu. Berarti sudah ada jalur ke langit. Jangan pindah ke bumi Pak. Sudah ada jalur ke langit. Bisa besar tuh Pak Yang Mulia. Langitlah dicangkulnya Pak. Lah koyak langit itu rupanya Pak Yang Mulia. Mohon jangan pindahkan ke wafi. Wafis sama irsukum wa ma tu'adun. Kalau langit telah terbuka untuk majelis ini, langit membuka dirinya. Langit membuka dirinya mencukupi kebutuhan. Jangan lapor kepada ahli bumi, karena kamu sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang di bumi sadar lah ya, ya. Jangan sampai tidak ya. Alhamdulillah, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah khawatir akan khazanahnya Allah Ta'ala. Wahai Bilal, Rasulullah, terus bersedekah, terus berjuang, terus berikan apa yang kau punya. Jangan pernah berpikir dan khawatir akan kekurangan apa yang ada di khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadir pada hari ini pertama ta'alluq binna billah. Bagaimana la ilaha illallah di hati kita, Muhammadur Rasulullah di badan kita. Qad aflaha man tazakkas. Berhasil, sukses orang yang suci jiwa dan raganya. Kapan? Ketika di hati dia hanya ada la ilaha illallah, di tubuh dia hanya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa dan raga dia bersama Nabi, nyawa dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadir rahimakumullah, jadikan Allah Ta'ala di hati kita. Wa qalbul mu'min arsur rahman.
Orang beriman hatinya singgah sana Allah Ta'ala. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman hati dia gembira mendengar nama Allah. Wa husila ma fi sudur, dikubur hati akan dibelah oleh Allah Ta'ala, akan dibuka. Ada tak takut dengan Allah, ada tak cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diazankan ketika bayi, dikomatkan ketika bayi, salat 5 waktu, nikah, syahadat lagi, mau mati talqin lagi, supaya apa? Allah lengket di hati dia. Wa husila ma fi sudur, ketika hati dibongkar oleh Allah Ta'ala, Allah mau di hatinya ketemu bacaan aku cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma siwahu musibah wal bala. Barang siapa besok di hatinya ketika Allah bongkar tak ada ketakutan kepada Allah, tak ada raja kepada Allah Ta'ala, dia dalam musibah. Man dakhala qabra bila amalin fakana bil bahra bila safinah. Orang yang berangkat ke sana tanpa iman amal yang cukup akan tenggelam lautan api untuk selama-lamanya. Dengarkan lafaz Allah, dengarkan lafaz azan, biar apa? Hati orang beriman penuh dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dalam fikih Hadrami diceritakan hadirin, kapan orang su'ul khatimah? Kapan su'ul khatimah? Ketika dia tidak memuliakan azan. Ya takalam, hatta majlis zikir stop, majlis Quran stop. Kenapa? Ketika azan berkumandang, Allah disebutkan di situ. Kerinduan kepada Allah yang menjadikan orang soleh pucat matanya ketika hayya 'alas shalah, dipanggil hayya 'ala, berpucat muka dia. Kenapa? Nahnu naqumu amamallah, kita akan tegak di hadapan Allah Ta'ala. Jangan remehkan perkara itu. Wa min asbabin su'il khatimah tarkul jawab wa tarkul adab bil adzan. Orang mati jelek, Pak. Mati belum bertobat, mati belum istighfar, mati. Belum bisa baca Quran lah, mati juga. Apa sebabnya? Tarkul jawab wa tarkul adab bisima'il azan. Sebab ketika azan dia tidak beradab. Azan berkumandang tidak dia dengar dan tidak dia jawab. Menjadi sebab orang matinya jelek. Matinya tidak disolatkan, Pak. La ilaha, mati sedang tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka majelis ini mengingatkan diri kita dan Allah ada hubungan faidah. Dan kitab Ihya Ulumuddin, anta bil lail, kamu dan malam ada hubungan tak? Kamu dengan tengah malam ada hubungannya tak? Kalau Nabi mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi dan malam itu akrab. Nabi dan malam itu akrab. Ada orang saleh yang kami benci hanya terbitnya fajar. Kenapa? Kalau fajar sudah terbit, dialog dengan Allah selesai katanya. Dia rindu dengan malam. Imam Abu Hanifah 40 tahun, ada mengatakan 50 tahun, 60 tahun. Ishak wudhunya dipakai untuk salat subuh. Hadirin rahimakumullah. Salat subuh dengan wudhu salat Ishak, tadi tidak tidur malam itu dia. Ngapain? Bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah qala subhanallah 12,000 fi kulli lail. Tiap malam mengatakan subhanallah 12.000 kali katanya. Kok sempat cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz kata istrinya adalah orang paling takut kepada Allah. Banyak para istri bangga dengan suami karena hartanya, karena ketampanannya. Cuman kata beliau, tidak ada laki-laki yang paling takut dengan Allah kecuali suami aku katanya. Ngapa Pak? Setelah dia jadi khalifah tak pernah mandi wajib. Habis sholat Isya balik ke rumah dia tersajadah astagfirullah hatta sabah. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, habis Isya balik ke rumah bentang sajadah. Ngapain Pak? Bukan HP ya? Bukan HP, bukan sajadah gitu. Ya Allah ampun sampai pagi Pak. Siapa yang dia mintakan ampun? Dia minta ampunkan dirinya, anak istri, seluruh masyarakatnya. Orang-orang yang tak sempat minta ampun dia wakilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyatnya tak sempat minta ampun, tak sempat bertobat kepada Allah Ta'ala. Seorang pemimpin malah melapor, ya Allah ampuni fulan bin fulan, rakyatku di sana kau ampuni ya Allah.
karena kekuatan doa orang jahat bisa selamat, orang tidak baik bisa selamat. Hadir rahimakumullah. Kekuatan doa orang jahat bisa baik, orang tidak selamat bisa selamat. Umar bin Abdul Aziz setiap malam, ya Allah ampuni, ampun, sampai pagi sampai beliau wafat selalu memintakan ampun. Para masyayikh, para alim, para habaib sering habis salat isya dia di rumah itu Pak, salat gaib, salat jenazah gaib, cuma tidak ada jenazahnya lagi. Bukan sekali, berkali-kali, sejam 2 jam. Tidak ada jenazah itu. Wahai Syekh, kenapa salat jenazah gaib? Tidak ada jenazah di sini. Tiap malam kau salat begitu, siapa yang kau salati? Saudaraku muslim yang meninggal entah di mana, yang dia mati tidak dinyalakan, aku salatkan mereka. Dia mati di ujung sana, mati mungkin di Amerika, mati di Eropa, mati di Perancis, Pak, dewean Islam di sana. Kedua apa? Tidak mati, tidak ada yang menyolatkan. Aku menyolatkan mereka karena Allah Subhanahu. Itu gawe orang soleh itu kayak itu. Nah, kalau gawe gitu, jenazah di depan kita pun tidak ada hadir juga. Absen dulu di balik. Kecuali di seberang doang, kompak luar biasa juga. Aku pun mimpi kalau bisa mati di Siko ya Pak. Rame nih yang nyolatkan. Saya pernah di Tanjung Pasir 4 bulan di sana, nak. Buka pondok putri di sana. Karena takut banjir, pergi ke Haji Ibrahim ya. Hadir rahimakumullah. Maka bagaimana kita nak tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar nama Allah itu Pak, diresap, didengarkan sungguh-sungguh. Lafaz azan, lafaz zikir, lafaz Quran, masukkan ke hati kita Pak. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Besok di sana akhirat harta anak tak berfungsi kecuali yang di hatinya bersih, tak ada kesyirikan di hatinya. Ingat, penyakit badan menghapuskan dosa, penyakit hati masuk neraka. Hadirin, orang badannya sakit, dosanya selesai Pak. Ada sahabat minta sakit yang tidak menjadikan dia tidak taat. Orang sakit itu maghfurullah, senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala. Penyakit badan dosa terhapus, penyakit hati jangan coba mati masuk neraka. Hadirin rahimakumullah. Orang itu masuk neraka bukan badan dia lumpuh, bukan badan dia sakit, karena hati dia rusak. Ada kesyirikan di dalamnya, ada pengkhianatan di dalamnya, tidak ada amanah dalam hati dia. Itu menjadikan mereka hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bagaimana kita mengobati badan kita Pak? Badan sakit, semua duit kita siapkan. Iya kan? Iya kan? Yang punya kambing jual kambingnya. Tak jarang punya anak jual juga anak dia juga. Punya mobil dia jual mobil, penting badan dia sehat. Sekarang hati kita, maka tidak hina demi cinta dengan Rasul, maulid Nabi habiskan 40 juta, habiskan 50 juta, habiskan. Yang penting hatiku sembuh. Apa penyakitnya? Belum cinta dengan Rasul, belum cinta dengan agama, belum cinta dengan Allah. Imam Ghazali tanya, Syekh, kenapa kami belum cinta ke akhirat, masih betah di dunia katanya? Kalau sakit takut mati, bukan rindu dengan kematian. Kenapa kami belum cinta kepada kubur, belum cinta kepada akhirat? Dihitung duit kau berapa? Katakan 1 juta. Terus yang dikirim ke sana berapa? Baru 1 juta. Pantesan tidak betah ke sana yang mulia. Untuk cinta kepada kubur, cinta ke akhirat, kirim yang banyak di sana. Timbul kecintaan di sana Pak. Kalau waktu diri harta dia belum banyak untuk agama, pasti Pak tidak cinta kepada akhirat. Mustahil. Para sahabat begitu habis, Umar separuh, Abu Bakar seluruh, Sayyidina Utsman sepertiga, Ali bin Abi Thalib seluruhnya dibawa ke akhirat. Sehingga apa? Nahnu nuhibbul maut kama antum tuhibbunal hayat. Ketika perang itu kami cinta dengan kematian kayak tuan-tuan cinta dengan kehidupan katanya. Abdul bin Wahab perang membela agama, 3.000 lawan 200.000 Pak. Bayangkan, 3.000 lawannya 200.000 Pak. Menang bukan kalah kira-kira? Banyak nih yang dua. 3.000 orang Islam di Jordan, kita sudah ke sana, lawannya 200.000.
Itu pasukan inti di belakang lebih lagi 100 ribu yang nunggu tuh. Berwarna tebas kaki kuda tuh. Dia tidak ingat balik. Dia maju, maju dan maju. Orang bingung, kenapa kau maju? Iya, tidak apa-apa. Kalau panahku kena ke badan dia neraka. Panah dia kena ke aku ke surganya Allah Ta'ala. Maju dalam perjuangan agama. Tombak dia kena ke badan aku ke surga tanpa hisab, syahid hukumnya. Tombakku kena ke dia ke neraka selama-lamanya. Kenapa nak mundur, katanya Pak? Orang Islam tidak ada mundur, tidak ada takut. Kenapa? Mati dia ainan lahu, lebaran dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kita ukur diri kita. Masya Allah, bagus, tak ada betul malnya Pak. Tapi semuanya bersemangat berkorban, mahabban lillah, karena cinta dia pada Allah Ta'ala. Selama tak banyak berkorban, jangan harap rindu dengan yang ada tuh, takut tuh lah Pak. Saya punya orang tua, Rabbil firli wali walidayya warhamhumah kama rabbayani. Menjelang beliau wafat karena sakit stroke juga Pak, 2 tahun. Semoga Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosanya, amin. Amin. Alhamdulillah beliau punya anak 9 Pak, yang hafal Quran 4 orang, yang menantu juga 4 yang hafal Quran. Alhamdulillah. Ini gunanya anak Pak. Ketika orang tua sakit, subhanallah, bisik di kupingnya, Pak, jangan takut dengan akhirat, jangan khawatir dengan akhirat. Ini gunanya anak. Seluruh ibadah bapak tanggung jawab aku dunia akhirat. Bapak, mama lahirkan aku, jangan takut dengan seluruh kekurangan ibadah bapak. Aku tanggung jawab dunia dan akhirat. Aku tidak hanya menikmati harta bapak, mobil, harta kekayaan. Aku Pak bertanggung jawab seluruh ibadah bapak yang kurang, aku yang tanggung jawab di hadapan Allah. Berangkat Pak dengan keyakinan, berangkat dengan semangat, dengan ketakutan, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bapak yang kurang, tanggung jawab aku di hadapan Allah Ta'ala. Berani kau bilang kayak gitu? Berani tak? Mikir kau kan? Berani kau bilang kayak gitu? Berani? Bingung dia Pak? Pikir dia. Berani apa tidak? Tak. Saya pernah ketemu orang begitu di desa kita lah, dia aja 10 Pak. Memang orang tua itu subhanallah Pak, tak pernah Jumatan, tak pernah puasa juga Pak. Seminggu sakratul maut, tak putus-putus nyawa itu Pak. Seminggu sakratul maut itu seminggu, nazak itu seminggu, sakit minta apa. Malaikat itu narik ulur, narik ulur. Ujung-ujungnya aku yang goblok kok dipanggil ya. Pak Ustaz kami ridho dengan dia, pokoknya Pak Ustaz. Kalau bisa cepatlah mati, kasihan kan? Kasihan ya Pak. Anaknya 3 kumpul galuh, muda-muda kalau Pak. Jangan tersinggung yuk, cepat mati gitu juga loh. Hidup tuh jangan gampang tersinggung, cepat mati gitu loh. Belum nikah mati, rugi ya. Jadi jomblo akhirat ya lah. Ingat ya, jangan gampang tersinggung, nanti darah tinggi, error, terjun ke sungai Batanghari itu habis sudah. Kalau terjun kemana munculnya? Ke koran almarhum, ya. Bukan di tepi itu. Pak, seminggu tuh nazak tuh dipanggil, tolong Pak Ustaz, terserah lah, nak ditiup-tiup, tendang-tendang lah itu, mau cepat mati ya. Allahu Akbar. Pandu anak-anaknya lebih bujang galang-galang. 3 saya panggil. Sama tadi. Kalian bertiga nih, Bapak kasihan tak? Kasihan. Kalau dia pergi ikhlas. Iya nian, iya. Tapi Bapak tuh masih takut. Mau tak kalian bertiga nih nanggung semua dosa Bapak kalian? Bilang depan aku saksinya. Ya Allah, seluruh ibadah Bapakku yang fardu, yang sunnah, yang ketinggalan, aku tanggung jawab. Ketiga-tiganya mundur galau. Tak Ustaz. Dia tuh nanggung Tuhan, bilang menjadi beban dia. Mau berangkat, mati, balik lagi tidak jadi. Masih semua belukar akhirnya itu Bang Mulia. Balik. Siapa di antara kalian siap nanggung ibadah bapak kalian tuh? Yang insya Allah seumur hidup belum pernah sholat Jumat, seumur hidup belum pernah puasa Ramadan, Pak. Ada orang kayak gitu, dah. Anaknya angkat tangan galau-galau. Dia ngomong, gimana Pak Ustaz? Umur bapak lebih dari umur aku.
Aku belum pernah nengok bapak tuh ngaji, masalahnya. Pening walak dia. Belum pernah nengok bapak tuh sembahyang. Siapa yang mau bagi 3 ibadahnya? Bapak 60 tahun, 20 tahun, 20. Dah banyak niat, banyak niat dulu ya. Utangnya banyak niat dulu lah. Bukan utang duit tuh nanti saya bilang utang salat bapak, utang puasanya, utang zakatnya, utang jumatnya, utang sholat fardunya. Bagi bertiga. Dah dosa. Jadi, bila bapak kayak gitu. Tak ada air minumnya, Pak. Gimana kalau cara? Tanda suruh pendek ceramah. Tak ada minum, kosong. Pengalaman gue yang terakhir. Pak, silakan minum, Pak. Sudah biasa deh. Nah, kan mejanya. Dan tisunya. Apa lagi? Aku bilang kok air putih berani. Kenapa berani? Tidak ada kawannya datang. Dewean mungkin. Itu gaya penyeramah lah. Datang dewean. Saya kan gitu. Saya ikut jemaah tablik. Datang ke Susi, tempat Pak RT satu rami. Lapor ke ketua. Alhamdulillah aku ketemu Pak RT. Apa yang datang? Air putih berani. Gimana? Dewean tidak ada kawan. Tidak ada kuinya. Masih kok ada Pak RT kan? Jangan marah ya. Air putih berani namanya kayak di padang pasir ya. Kalau di padang pasir ini lah kok mahal. Kalau di Jambi Sungai Matahari itu melimpah tengok ha. Jangan lah kau yang butek dikit yang warna hitam, warna kuning, kopi teh keluar. Ya, agak kurang sedikit tegang ya nak. Saya itu ceramah itu ada lucunya kadang-kadang. Nah udah hampir 40 menit saya kita balik kan. Allahu Akbar. Jadi ketiga-tiganya angkat tangan tak bisa. Dia bilang aku bepo tidak ya. Aku saya udah pikir ketika itu. Apun aku pengen ibadah dia banyak nih 60 tahun bilang. Aku pun mikir. Bapak bukan kakak bukan. Wah mikir juga aku. Potong-potong 60 tahun, potong berbalik 15, tinggal 45. Wah 45 tahun tak sholat, bilang pelampun utangnya itu Pak. Belum bunganya lagi tak? Aku dijawab dia itu. Ujung-ujung aku pun balik dari kuat dia bilang. Tapi alhamdulillah besoknya mati Pak. Selesai dia bilang. Hakim bilang ke telinganya itu. Maaf Pak dia bilang. Ada bini anak 3. Anak bapak sama bini dak sikok pun tanggung jawab masalah ibadah bapak lah berangkat bela sudah. Dak ada yang nanggung bagi dia. Banyak nunggu aku sudah tanya mereka, dak ada yang siap mengkodok ibadah bapak itu sudah berangkat lah sudah nekat lah sudah. Besoknya mati Pak. Nekat. Ketawa dia itu. Nak ketawa kayak mana, dak kayak mana. Itu loh akhir zamannya dah. Nak diapakan lagi, nak dimarah.